Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai statistika pendidikan. Statistika itu dari mana sih? Statistika itu sebenarnya berasal dari kata stat yang merujuk pada kegiatan pengumpulan informasi untuk kepentingan negara. Jadi, pada zaman dahulu terdapat suatu upaya sistematik untuk mengumpulkan data tentang populasi dan ekonomi. Hal ini dimulai dari kawasan Venesia dan Florencia. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-16, kerajaan-kerajaan di Eropa membutuhkan data mengenai kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nah, itu adalah asal-muasal statistika. Dalam statistika terdapat dua istilah. Yang pertama adalah statistik dan statistika. Statistik itu adalah informasi, sementara statistika itu adalah suatu kajian atau ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara mengelola informasi. Pada dasarnya, statistik bisa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah keterangan ringkas berbentuk angka-angka. Contohnya adalah statistik siswa yang berarti keterangan mengenai siswa di sebuah sekolah, berupa angka-angka dalam bentuk ringkas seperti jumlah siswa menurut jenis kelamin, jumlah siswa menurut kelompok umur, dan lain-lain. Selain itu, statistik juga bisa didefinisikan sebagai suatu ukuran yang mewakili suatu kumpulan data mengenai sesuatu hal. Contohnya adalah dari 40 siswa kelas 7, nilai rata-rata pelajaran matematikanya adalah 75. Maka nilai rata-rata 75 ini dinamakan statistik. Selanjutnya adalah statistika. Statistika adalah suatu metode ilmiah yang membahas mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, menyusun, menyajikan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan dari suatu data. Dalam hal ini, statistika dapat dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah statistika sebagai ilmu teoritis, dan kedua statistika sebagai ilmu terapan. Statistika sebagai ilmu teoritis diperlukan sebagai dasar pengetahuan matematika yang kuat dan mendalam, sebab yang dibahas adalah penurunan dari sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, penciptaan model-model, dan segi-segi lainnya yang sangat teoritis dan matematis. Misalnya rumus rata-rata, model regresi linear sederhana, dan lain-lain. Sedangkan statistika sebagai ilmu terapan mengkaji statistik semata-mata dari segi penggunaannya. Dalam hal ini tidak membahas dari mana teori atau rumus dihasilkan, akan tetapi menggunakan rumus atau teori-teori dalam statistika teoritik sesuai dengan bidang pengetahuan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan objek atau pengamatan yang akan diteliti. Misalkan dalam pemilu terdapat yang namanya quick count. Populasi dari quick count tersebut adalah seluruh TPS di Indonesia. Sementara di quick count ada yang dinamakan sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dianggap mewakili dari populasi tersebut. Dalam quick count, sampel yang digunakan adalah sebagian TPS di Indonesia yang dianggap mewakili dari seluruh TPS di Indonesia. Dari sampel tersebut, ada yang namanya statistik. Statistik itu adalah suatu nilai numerik yang menyatakan rata-rata, proporsi, ragam dari sampel tersebut. Misalkan, proporsi suara masing-masing kandidat dari hasil quick count. Statistik ini merupakan penduga bagi parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah nilai numerik yang menyatakan sesuatu tentang seluruh populasi yang akan dipelajari. Misalkan, proporsi suara masing-masing kandidat hasil perhitungan KPU. Mengapa hasil perhitungan KPU? KPU itu kan menghitung seluruh TPS di Indonesia. Dengan demikian, proporsi suara masing-masing kandidat di seluruh Indonesia. Jadi, kalau parameter itu menggambarkan populasi, sementara statistik itu menggambarkan sampel. Contoh lainnya adalah ketika kita akan melakukan suatu penelitian di sebuah sekolah. Populasi yang akan kita ambil adalah seluruh siswa dalam satu sekolah. Akan tetapi sampel yang kita ambil misalkan hanya kelas 7, atau hanya kelas 8, atau hanya kelas 9. Itu adalah sampel. Jadi sampel ini adalah himpunan bagian dari populasi yang dianggap akan mewakili suatu populasi tersebut.
Berdasarkan tujuan pengolahan data, statistika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang mempelajari mengenai teknik-teknik yang berguna dalam peringkasan data dan pemberian gambaran umum tentang data yang dimiliki. Jadi, statistika deskriptif ini adalah bagian dari statistika yang membahas mengenai cara pengumpulan data, penyajian data, sehingga data tersebut lebih mudah dipahami dan dapat memberikan informasi yang berguna. Jadi, statistika deskriptif ini hanya mereduksi atau menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, fenomena, atau keadaan dalam beberapa besaran, misalkan rata-rata, ragam, varian, untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti. Statistika ini hanya berfungsi untuk menguraikan dan menerangkan suatu keadaan tanpa menarik kesimpulan terhadap data yang lebih luas atau populasi. Jadi, data yang dianalisis dalam statistika deskriptif ini adalah keseluruhan populasi karena tidak berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistika deskriptif ini, contohnya adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, perhitungan min, modus, median, perhitungan range, standar deviasi, perhitungan persentase, dan lain-lain. Berbeda dengan statistika deskriptif, statistika inferensial adalah statistika yang mempelajari mengenai kaidah-kaidah pengambilan keputusan statistika dari data yang dimiliki menggunakan ilmu peluang. Jadi, statistika inferensial ini membahas mengenai cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap suatu data berdasarkan dari sebagian data, sampel yang diambil secara acak dari populasi. Hasil dari analisis ini kemudian berlaku untuk semua populasi. Nah, jadi statistika inferensial ini dapat menggeneralisasi data sampel untuk populasi. Maksudnya adalah hasil dari sampel yang dianalisis kemudian diberlakukan untuk semua populasi. Dalam statistika inferensial ini terdapat yang namanya tingkat keyakinan. Jadi, jika peluang kesalahannya 5%, maka tingkat keyakinannya adalah 95%. Jika peluang kesalahannya adalah 1%, maka tingkat keyakinannya adalah 99%. Peluang kesalahan dan keyakinan ini nantinya disebut sebagai taraf signifikansi. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi statistika deskriptif ini hanya berupa penyajian data, misalkan berupa diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, scatter plot, histogram, atau OGIF. Dan yang dimaksud peringkasan data itu adalah min, median, modus, ragam, standar deviasi, dan lain-lain. Sementara untuk statistika inferensial itu berupa pendugaan atau pengujian hipotesis. Jadi, statistika inferensial ini diharapkan dapat menggambarkan suatu populasi melalui data sampel yang digunakan. Dalam statistika, kita selalu berhubungan dengan angka-angka. Data-data tersebut biasanya diolah, ditafsirkan, dan dimaknai sebagai mana tujuan yang diinginkan. Data statistika atau angka-angka yang akan diolah tersebut biasanya tidak sederhana atau tidak sedikit, akan tetapi bisa berjumlah banyak dan membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana dengan rumus-rumus yang rumit. Oleh karena itu, terdapat beberapa aplikasi statistika. Berikut ini adalah beberapa aplikasi statistika, yaitu SPSS, Minitab, Statata, R, Listral, dan Microsoft Excel. Pada perkuliahan kita ini, kita hanya akan menggunakan SPSS dan Excel saja. Selanjutnya, kita membahas mengenai variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian adalah suatu sifat atau karakteristik atau nilai dari suatu objek yang mana setiap objek memiliki nilai yang bervariasi yang dapat diobservasi atau dapat diukur. Contohnya adalah motivasi belajar, minat belajar, kemandirian belajar, dan lain-lain.
Variabel penelitian berdasarkan karakteristik, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang dapat diperoleh dari hasil observasi, pengamatan, angket, wawancara, atau dengan membilang, menghitung. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang datanya diperoleh dari mengukur. Contoh dari variabel diskrit ini adalah misalkan motivasi belajar, minat belajar, kemandirian belajar. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui angket. Sedangkan untuk variabel kontinu, contohnya adalah tinggi badan, berat badan. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan mengukur, sehingga data-data tersebut termasuk dalam variabel kontinu. Berdasarkan hubungan antar variabel, terdapat 5 jenis variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel independen. Tentunya variabel ini sudah familiar dengan kalian. Variabel independen ini juga disebut dengan variabel bebas. Jadi variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi atau membuat suatu perubahan terhadap variabel dependen. Variabel dependen biasanya juga disebut sebagai variabel terikat. Jadi variabel terikat ini sesuai namanya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi variabel independen dan variabel dependen ini saling berhubungan. Variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi, sementara variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi. Selain itu, terdapat 3 variabel yang lain. Yang pertama adalah variabel moderator. Variabel ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Selain itu, terdapat yang namanya variabel intervening. Selanjutnya adalah variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang terletak antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga membuat variabel independen ini tidak langsung berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi, ibarat variabel independen ini nanti akan mempengaruhi variabel intervening, baru nanti akan mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel intervening ini ada di tengah-tengah untuk menghubungkan antara variabel independen dan dependen. Selain keempat variabel tadi, juga ada yang namanya variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang berada di luar yang tidak diteliti, jadi tidak berpengaruh terhadap hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Contoh dari penggunaan variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut. Contohnya adalah kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan kemandirian belajar ini nanti adalah variabel independen, sementara kemampuan pemecahan masalah adalah variabel dependen. Mengapa? Karena variabel independen itu kan variabel yang mempengaruhi, sedangkan kemandirian belajar itu mempengaruhi pemecahan masalah. Maka kemandirian belajar itu disebut variabel independen, sedangkan kemampuan pemecahan masalah disebut sebagai variabel independen. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah disebut sebagai variabel dependen. Bagaimana cara kita menentukan mana yang merupakan variabel independen dan mana yang merupakan variabel dependen? Cara menentukannya adalah dengan menggali teori-teori berkaitan dengan kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah. Baru kita bisa menentukan mana yang merupakan variabel independen dan mana yang merupakan variabel dependen. Selanjutnya adalah contoh dari variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi, kemandirian belajar itu akan berpengaruh terhadap pemecahan masalah atau akan berpengaruh baik terhadap pemecahan masalah jika motivasi belajarnya tinggi. Akan tetapi, jika motivasi belajarnya kurang, maka kemandirian belajar kemungkinan tidak berpengaruh terhadap pemecahan masalah atau berpengaruh hanya pengaruhnya sangat lemah. Begitu. Jadi kemandirian belajar akan berpengaruh terhadap pemecahan masalah bergantung pada motivasi belajar. Karena motivasi belajar tinggi, maka pengaruhnya juga kuat.
Jika motivasi belajarnya kurang, maka pengaruhnya juga akan berkurang. Selanjutnya adalah contoh dari variabel intervening. Jadi variabel intervening adalah variabel yang berada di antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini contohnya adalah gaya belajar. Gaya belajar ini, jadi kemandirian belajar ini nantinya akan mempengaruhi gaya belajar, baru gaya belajar ini nanti akan mempengaruhi pemecahan masalah. Jadi gaya belajar ini seperti perantara antara kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah variabel kontrol. Variabel ini adalah variabel di luar dari faktor-faktor yang diteliti. Jadi variabel kontrol ini tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Contohnya adalah materi pembelajaran. Sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.